Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya lemes temen, Bu. Tenang, Bu, ada pantun. Tadi dikasih pantun oleh MC, tak bales. Ikan sepat, ikan gabus, kurang kompak. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus karena ibu-ibu sudah pada lapar. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan jadi orang kaya. Giliran duit mah kenceng. Memang ibu-ibu begitu, Pak. Urusan duit paling kenceng, akur. Makanya Bu, katanya ini mah ya, katanya sifatnya ibu-ibu itu ada 4. Ada berapa, Bu? 4. 1 marahan, 2 cemburuan, 3 curigaan, yang keempat mata duitan. Cocok? Kalau marahan, cemburuan, curigaan dibawa ngaji seperti ini waras. Tapi yang satu ini kalau mata duitan sekalipun dibawa ngaji tiap malam kadang-kadang kagak waras-waras. Akur. Makanya kenapa sih ibu-ibu zaman sekarang alis pada dikerok? Alis pada dikerok, diganti korosipat, diganti dengan spidol. Lah akhirnya berangkat undangan, di tengah perjalanan hujan gede. Akhirnya alisnya pegat. Alisnya luntur ke muka, turun ireng kabeh. Daun salam, daun kentang. Yang jawab salam saya doakan semuanya pada lunas hutang. Yang aminnya gede berarti gede utangnya. Nih kayak ibu-ibu nih yang pakai baju seragam, kerudung dapat ngeridit. Ketahuan, Bu, kalau dapat ngeridit dipakainya juga miring alias nyengsol. Lah jangan dibenerin ke, nambah ketahuan. Sekali lagi yang kompak ya, Bu ya. Kayak dalam kesempatan malam hari ini luar biasa, Masya Allah kompak. Sebelah sini bapak-bapak, sebelah sini ibu-ibu. Alhamdulillah. Di sini ada jamaah, di sini pun ada penceramah, kompak. Coba kalau ada jamaah nggak ada penceramah, melongo. Betul? Ataupun sebaliknya ada penceramah nggak ada jamaah, wong edan ngewak-wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam yang kedua begitu kompak dan indah. Seindah kita memandang Gunung Karang yang ada di Pandeglang. Bu, jauh amatnya. Apalagi melihat ibu-ibu yang tersayang, Masya Allah, kerudung indah bergelombang. Senyumnya pun bikin hati sayang. Model leher ngedengkayang, leher panjang laksana soang. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang tetap naik ranjang. Ya, pemuda cocok, cocok aja, cocok-cocok, nggak ngerti. Makanya khusus pantun buat pemuda dan pemudi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, cepat-cepat ke penghulu biar hidup Anda tidak kesepian. Tepuk tangan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila
lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah, salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim wa qala an-nabiyyu Muhammad as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Begini kalau naik panggungnya malam, jadi harus kencang. Ibu mau yang lemes apa yang kencang? Ay ngekek, alon-alon bae ya Bu ya. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para hujaj, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Syekhuna al Mukarram wal Mu'azzam, ketua DKM kita yakni Bapak Ustadz Sandi. Kita doakan mudah-mudahan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati kepada ketua panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, yakni Bapak Ustadz Dayat. Juga yang saya hormati segenap aparatur pejabat pemerintahan min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, dari bawahan sampai atasan, Pak RT, Pak RW, yaitu Bapak Samsidar, juga Bapak Kepala Desa Matagara, Bapak Edo atau yang mewakilinya, yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga MC yang saya hormati, Bu, MC itu singkatan. Kalau bahasa Inggris disebut Master of Ceremony, atau dalam bahasa perkampusan disebut protokol. Kenapa saya kan protokol? Karena yang MC laki, beda dengan perempuan. Kalau perempuan yang MC protokil bener. Sok tanya kepada Ustadz Sandi, pasti dikobong biasa nasrib ataupun isim domir. Pernah dengar nggak Bu isim domir? Kata ganti, wahumahum hiyahumahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana. Ujungnya doang nu be ibu-ibu. Nahnu ya Bu ya. Ulang. Wahumahum hiyahumahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana. Nah kalau anta itu namanya mukhotob, untuk laki-laki dijabar, difatah di atas. Kalau perempuan anti dijer, di kasroh di bawah.
Jadi pantasnya laki-laki di atas, perempuan di bawah. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu suka di atas apa suka di bawah? Dua-duanya aja. Berarti kalau ada yang ibu-ibu sukanya di atas, berarti arane perempuan dusun. Sekarang ibu, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Ini ceramah mau sampai jam berapa siapnya? Sampai subuh? Siap? Siap? Saya tidak siap. Arep mau dari kiai kayane. Istri saya mah sudah WA aja bu dari tadi. Saya kalau WA-an sama istri nggak suka pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Apa selamat peting atau selamat wengi temaen, tapi pakainya juga bahasa Inggris. Good night ayang bebo. Kalau orang Mustika ngomongnya apa ini? Sunda, Jawa, Indonesia. Yo, Sunda, Jawa, Indonesia. Campur kayak es ya, es campur. Tapi takut panitia mau request bahasa Inggris nggak apa-apa. Ustadz Sandi siap panitia. Berarti siap nambahin. Oke, sedikit bu ya bahasa Inggris. Hadirin ladies and gentlemen, let's thank to Allah and all praises to Him, the Lord of the wood. You understand? Yes. Ngerti kagak ngerti? Jawab yes. Itu ternyata ada maknanya. Yes juga nggak sembarangan yes. Under itu bawah, stand itu berdiri. Jadi kalau bawah sudah berdiri, ibu jawab yes. Atau mau bahasa Cina barangkali? Ngerti bahasa Cina bu? Hadirin sing sang liang. Hau tai si yu made tai si wong. Itu bahasa Cina. Bahasa Cina paling gampang. Yang penting ujungnya eng, itu bahasa Cina. Contohnya apa? Kenceng, langseng, dangdang, wc liang tai wong. Udahlah campur aja ya bu ya. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa berkumpul dan bermuajahah dalam rangka yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ini merupakan suatu kebanggaan ibu bapak buat kita. Mangga Kiai, kita doakan Kiai kita, kori kita mudah-mudahan selamat di perjalanan. Amin. Acara seperti ini diisi dengan pengajian, mendatangkan ustadz dengan kiai. Mudah-mudahan ini Perum Mustika dijadikan oleh Allah sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Apalagi saya melihat ibu-ibu, masya Allah kompak di sini. Memang nggak di mana-mana pak, nggak di Serang, nggak di Tangerang, pasti yang meramaikan ibu-ibu. Sok tingali, sing pengajian ibu, yang kondangan ibu, yang marah sama suami ibu-ibu. Aku dewek. Ibu-ibu ngaji merajin. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kemis ngaji, sampai ke kabupaten ngaji. Tapi terkadang yang jadi masalah ngaji mengaji tapi sama suami melembung baik. Ada nggak di sini? Mana orangnya? Masya Allah. Ibu, bu,
Silahkan ibu ngaji yang rajin, puasa rajin, haji rajin, tapi selalu sama suami durhaka, jangan harap ibadah ibu diterima oleh Allah. Naudzubillah min. Makanya terapkan Bu, setiap pengajian. Di sini ada pengajian mingguan. Ada. Ibu-ibu sebelum ustadznya datang ke pengajian, ke musola atau ke masjid, udah sholawatan ya Bu ya. Gimana selawatannya di sini? Ibu-ibu hari ini pengajian, awas jangan dilupakan, karena ini kewajiban. Tang tang dung dung dus. Wajib ngaji bukan sehari, bukan seminggu, tapi kita wajib mengaji minal mahdi ila tang tang dung dung des. Syariah marajin bantoni ya Bu ya. Jawa ngerti nggak sih Bu di sini Bu? Ngerti. Sebenarnya saya orang Sunda Bu. Sunda Jawa campur. Syariah marajin Kamsiah juga rajin, bantuin ya Bu, biar kompak. Syariah marajin, Kamsiah ge rajin, Tukimin ge rajin. Giliran Siwati memenang bening ngarep umai. Ada Siwati kuat ngejawab begini, gua juga sudah tahu malam ini pengajian, tapi gua banyak cucian, ditambah mau kondangan. Ala Siwati. Insya Allah. Awas ya Bu yang ngaji yang rajin, tapi terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bakti sama suami. Suami itu anugerah Bu, disyukuri suami Bu. Walaupun ibu-ibu punya suaminya hitam, syukuri. Kata ibu-ibu, alhamdulillah laki kita mah ireng temenan. Kalau ibu punya suami hitam Bu, sekalipun suaminya kerja dari pagi panas-panasan, pulang sore, pulang ke rumah nggak kelihatan hitam. Kenapa? Aslinya hitam. Tapi kalau ibu punya suami hitam, jangan pakaian hitam, takut kayak bekakak geseng. Insya Allah. Makanya awas ya Bu ya, syukuri suami. Ini mah kadang-kadang diserang. Wong depan suami jangan ngentut, jeleger baik. Udah ngentut, bukannya minta maaf malah ngomongnya begini, papa bau ya, kurang ajar. Ini mah diserang. Tapi segitu juga Pak, ngentut di hadapan suami biasa aja, nggak marah, nggak malu ibu-ibunya. Suaminya juga biasa aja nggak marah. Wong iki mah arane ge keluarga entut ceh. Insyaallah blak bae tiap dina. Makanya Bu, minimal nih 3 perkara Bu. Makanya kenapa Rasulullah di Isra, sebelum di Isra itu kan pertama Bu, dibelah dulu dadanya, dibersihkan hatinya dari kekotor hati. Ini bukan berarti Nabi kita kotor, bukan berarti Nabi kita ini penyakit hatinya banyak, tidak. Rasul mah bersih, maksum, dijaga oleh Allah. Nah ini hanya gambaran saja buat kita. Jadi Rasulullah saja mau menghadap Allah harus dibersihkan, apalagi kita. Makanya ibu 3 perkara saja dulu nih. 1, tingkah laku, harus bakti bagus sama suami. Ibu biasa nganter nggak sama suami kalau mau berangkat kerja? Kemana? Depan pintu. Ya minimal nih tingkah laku kalau suami mau kerja anter papa. Di sini manggilnya apa? Bebek. Wih kayak bocah nombai. Wis tua-tua aja. Kalau di sana orang Sunda AA Bu ya. Ada yang AA di sini. Biasanya AA mau pengantin baru.
Kalau pengantin kada luar sama ii, habis ii ganti udahlah aa aja Bu ya. Aa mangga katuran kerja, mudah-mudahan mendapat rezeki yang barokah, amin. Beres diantar dicium tangan suaminya. Biasa nggak Pak Disk nih? Enggak katanya, jujur itu Bu, sekali mencium suami, bahkan diterangkan di dalam kitab Uku dulu Jen, itu sekali mencium suami 70 dosa rontok di ibu-ibu. Wes dosa nih kayak masuk angin baik. Tuh Bu, dicium tangan suaminya, jangan kayak orang Serang. Orang Serang mah di tempat saya Bu, pengen cium tangan suami nungguin lebaran. Nungguin lebaran setahun 2 kali. Lebaran haji sama lebaran puasa. Itu juga asal be salaman. Ia kadang-kadang sampai nangis di hadapan suami, minta maaf. Giliran minyak naik seminggu nih, monyong lagi aja itu. Masya Allah. Beres tuh diantar Bu, didoakan. AA titi DJ, ngerti titi DJ? Cengek digerus, hati-hati di jalan karena suaminya gaul. Dijawab oleh suaminya, iya neng Dedi Dores. Apa itu Dedi Dores? Dengan diiringi doa restu, berangkat suaminya ngojek. Beres ngojek helang helung Bu ya, balik kacapean akhirnya duduk ya Bu ya. Ditanya sama ibu, mau minum apa? Teh apa Pocari Sweat apa li mineral? Pengennya apa? Susu. Ampura panitia ima lain-lain ngode ima lain. Cukup teh anget. Akhirnya istrinya nyari Pak ke dapur nyari susu. Balik lagi, Kang, susunya juga nggak ada. Udah susu yang ada aja. Kudu sampai ke situ istri solehah mah betul. Ini mah kadang-kadang suami pulang kerja nggak bawa cangkingan, ada bawa cangkingan sendal pegat. Bu, itu ditunjuk-tunjuk itu. Masya Allah, dituding-tuding dari pintu dapur sampai pintu depan rumah dituding-tuding. Laki kan sampai ke Depok masih dituding-tuding baik. Tapi insya Allah kalau perempuan ibu-ibu mustiqamah nggak ada yang begitu. Alhamdulillah. Istri saya tuh Bu, contoh, cuman nggak saya bawa ya Bu ya. Istri saya nih kalau mau bangunin subuh aja, waktu subuh nih Bu, kalau suaminya masih tidur, pakai adab Bu cara ngebanguninnya. Jangan dengan kata-kata yang keras Bu ya, atau main sebor, jangan, tapi pakai adab. Gimana adabnya? Pertama boleh dengan ucapan, pakai kata-kata yang indah. Bangun, sudah subuh. Jurus yang pertama ini nggak mau bangun Bu ya, pakai jurus yang kedua. Apa ini namanya ini? Kening. Keningnya Bu diusap-usapi. Kata ibu-ibu begini, bangun, 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 bangun. Jurus yang kedua tidak mempan, pakai jurus yang ketiga. Dadanya diusap-usapi. Kata ibu-ibu, bangun, 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 bangun. Awas, udah jurus ketiga yang nggak mempan lagi, pakai jurus yang keempat. Tapi jurus yang keempat mah pasti ibu-ibu tahu. Tengahnya, insya Allah sekalipun nggak ada yang bangun, ada yang bangun. Tuh, itulah adab sama suami. Nih apalagi bapak-bapak nih pulang pengajian, pulang kerja biasa capek ya Pak ya. Ibu biasanya kalau suaminya lagi capek diapain Bu? Pijitin, bener, pijitin. Nih kata suaminya, neng, mamah, papakin badannya pegel-pegel,
Coba sih tolong diurut, dipijitin. Itu kalau istri solehah mah tanpa berpikir panjang langsung ke dapur ambil tindakan cari minyak tanah sama gas. Ay mau dibakar katanya. Minyak tanah buat ngurut suaminya, gas bukan suaminya pengen ngerokok. Begitu. Tuh kembali lagi, jadi adab ibu yang pertama bersihkan hati, Bu ya, harus taat sama suami. Makanya ciri daripada istri solehah diantaranya idza nadurta ilaiha sarotka, begitu dipandang oleh suami menggembirakan. Jadi di hadapan suami mah kudu senyum, Bu. Elok boten ning Riki. Biasa senyum enggak, Bu? Biasanya kalau senyum sama suami lagi ada duit doang, betul. Giliran gak ada duit mau mancus baik. Tuh itu yang pertama. Yang kedua dengan lisan. Lisan Bu kudu bagus ngomong ke suami. Biasa manggil AA silahkan. AA pasangannya apa? Neng. Mamah pasangannya Papa. Mamih pasangannya Papi. Pipah pasangannya Peralon. Lihat Rasul sudah menggambarkan ibu bapak kepada kita umatnya. Rasul kalau panggil istri nggak pakai nama, tapi ya Humairoh, wahai kembang berem, bau, wahai wajah yang kemerah-merahan. Kalau di sini apa? Gimana kata suaminya kalau istri saya ini hitam? Apa ya Humairoh aja? Jangan Pak, takut dianggap ngeledek. Terus apa? Ya Humaireng. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu gara-gara lisan. Kalau lisan dijaga insya Allah akan selamat dunia akhirat. Amin. Ya Robbal. Makanya sesuai dengan tema ini Bu, semangat Isra Mi'raj untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, watoniyah dan insaniyah. Dijaga lisan agar tidak timbul perpecahan antar warga, insya. Dan yang ketiga wa ta'aturu. Yang ketiga adalah pakai wangi-wangian. Ibu biasa dandan enggak? Biasa. Kalau mau kemana? Undangan. Masya Allah ibu-ibu dandan, mau arisan, mau pengajian, betul. Masya Allah itu kalau mau undangan yang namanya bedak habis sekotak, minyak wangi peragat sebotol, mau kondangan lah. Sedangkan kondangan zaman sekarang kebanyakan naik ojek, betul. Sedangkan ojek zaman sekarang pinter Bu. Kalau yang dibawa ini janda, diremnya 2 kali. Giliran perawan sekali, bek guri-guri. Tapi giliran nenek-nenek yang dibawa nggak direm-rem. Enda bablas supaya besoknya jangan numpang lagi. Masya Allah. Tapi insya Allah ya, ning Riki mas sedanten pada 2 akhlak. Sekalipun sing digawa nenek-nenek lanjut baik insya Allah. Dandan tubuh untuk suami silahkan dandan keluar, tapi biasa saja. Teristimewa persembahkan untuk suami. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang bedak macem-macem. Mereknya apa Bu? Wardah, Latulji, Tulji, Cempakah, Pipah, Peralon. Bu, Masya Allah, giliran mau undangan cantik luar biasa. Giliran mau tidur sama suami, kaki pakai minyak tawon, badan pakai remason, naik ke leher pakai autan. Pas dicium sama suaminya pahit beneran. Masya Allah, autan main 4 bahe. Makanya barokah Isra Mi'raj Bu ya, dandan persembahkan untuk suami insya
Nah setelah diisrokan Bu, dibelek dadanya Bu ya, dibersihkan. Setelah itu berangkatlah Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu mau nggak berangkat ke Masjidil Haram? Mau ke Mekah? Punya duitnya? Minta sama Allah yang Maha Kaya. Kalau kita ada niat Pak untuk berangkat haji, insya Allah berangkat. Saya punya teman saya ini Pak, setiap hari jualan singkong. Dari satu pasar ke pasar yang lainnya jualan singkong. Niatnya kuat ingin berangkat haji, punya uang sedikit demi sedikit ia tabung. Alhamdulillah barokah menjual singkong bisa berangkat haji. Itu barokah menjual singkong sama kebun-kebunnya. Ya yang penting berangkat haji. Tapi ibu-ibu kalau memang tidak mampu berangkat haji harus puluhan juta, berangkatnya juga jauh, betul? Ada Bu di rumah suami ibu, ibu cukup melihat wajah suami saja itu bagaikan melihat Ka'bah. An-nadru ilal Ka'bati ibadatun, ningali Ka'bah hukumnya ibadah, ganjaran luar biasa. Makanya ibu mah cukup lihat wajah suami. Makanya kata ibu-ibu hadir nih bapak-bapaknya suaminya, kata ibu-ibu Ka'bah malam-malam pengen ngopi, Ka'bah ngopi, pagi-pagi pengen nyusu, Ka'bah nyusu. Paling kata suaminya, kok istri saya ini kayak orang gila, pulang pengajian kayak orang gila. Bukan kayak orang gila, tapi melihat wajah suami bagaikan melihat Ka'bah. Alhamdulillah. Makanya pulang dari sini mah Bu, lihat saja muka suaminya terus. Insya. Nah Rasulullah Isra dari masjid ke masjid, ini menggambarkan kepada kita umatnya harus cinta dengan masjid. Bocah cilik manjing masjid, bocah gede manjing masjid, ibu-ibu manjing masjid. Aja iki mah mancing masjid, masya Allah, pas naik kendaraan cap roda betis doang. Tahu Bu kendaraan cap roda betis? Katil Bu ya, kalau bahasa Jawa sana katil, kalau di sini kurung dedes apa keranda. Keranda, masya Allah, itu sholatnya pas naik katil doang, masya Allah. Itu kendaraan super menakutkan sedunia. Sebab siapa saja yang naik pasti mati. Sekabeh bakal mati, betul. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, RT, Pak RT, nih yang ngomong nih, RW, lurah, penceramah hidup, semua bakalan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tapi kita doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, panjang umur, kelak nanti mautnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah di tengah perjalanan Rasul melihat beberapa kelompok manusia. Ada yang lidahnya Bu diputus-putusin, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Ini gambaran siapa? Orang yang suka ngegibah, orang yang suka fitnah. Di sini ada nggak yang biasa ngegibah? Banyak. Masya Allah. Ini kadang-kadang ada tetangga sugih sedikit aja, diomongin itu. Masya Allah. Kalau di sana mah ngomongin itu Bu sambil pepetan, ngerti pepetan? Sambil gelati tume ning arep lawang jere sum yati ana apa merpuah werusi rasum sapa iku sum siwati la weruh emang kelipen sugih juga lakinya ngebedul iku. Wah ini orang yang seperti ini kelak nanti ilate lidahnya bakal diputus-putus. Naudzubillahi min dzalik. Ada juga sekelompok manusia Pak,
Yang nanam itu langsung tumbuh, langsung panen. Nanam panen, nanam panen, nanam panen. Ini gambaran siapa? Orang yang pandai sedekah, jihad fisabilillah. Makanya kita doakan para panitia, para donatur. Kita doakan mudah-mudahan kelak nanti panen yang gak habis-habis. Amin. Makanya hitungan sedekah dengan hitungan matematika itu beda. Kalau hitungan matematika 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 4. Tapi hitungan sedekah, hitungan Allah beda. 1 dengan 1 sama dengan 11. 2 dengan 2 sama dengan 22. Berarti 1 kali kita sedekah minimal dibalas 10. Alhamdulillah. Apalagi ini bulan Rajab, insya Allah dibalas 700. Alhamdulillah. Ada lagi di tengah perjalanan ibu, Rasulullah melihat kepala dibentur-benturin. Masya Allah, ini gambaran siapa? Adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Di sini sholatnya rame enggak? Sesuai dengan namanya Masjid At-Taqwa. Kalau waktu subuh rame enggak? Sepi. Jangan kayak orang Serang, sholat rame juga maghrib. Giliran subuh, wong roro. Imam duet karo speaker. Bocah enom, anak-anak muda enggak ada. Masya Allah. Makanya kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Sebab untuk mencetak anak yang bener, pinter, beliger, jelinger itu susah, iku gati. Tapi kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang jujur. Amin. Amin ya Bu ya, yang kenceng ya Bu ya. Sebab doaul arba'in ka doail wali. Doanya 40 orang insya Allah bagaikan doanya satu wali. Satu wali ngedoa kepada Allah insya Allah dikabul. Amin. Bantu aminkan ya Pak Bu. Kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang jujur. Besok-besok jadi gubernur, direktur, insinyur. Walaupun orang tuanya hanya tukang pedagang sayur, pedagang bubur, pedagang es campur, tukang cukur, bahkan tukang nandur sing mundur-mundur. Tapi kita doakan menjadi ulama-ulama yang masyhur. Amin. Ya Robbal. Caranya bagaimana? Kata Imam Ghazali, Pak, ada 2. Ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah, ada tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Ada pendidikan buat anak-anak kita itu semenjak anak belum dilahirkan. Ibu pernah hamil? Ibu pernah hamil kan? Sebelum hamil pasti berhubungan, betul? Awas, berhubungan ada adab. Jangan langsung main tembak, tapi ada adab. Minimal wudhu dulu. Beres wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Disusul apa? Dzikir 303, istighfar 303, tasbih 303. Ngekek. Surat Yusuf 3 kali, surat Maryam 3 kali, Yasin 3 kali, Tabarok 3 kali, Waqiah 3 kali, insya Allah tarhim. Lah minimal wudhu dulu baca doa ya Bu ya. Ini kadang-kadang mau hubungan kagak bisa, ngaji enggak, nanya ke ustadz ke kiai pun enggak, bisanya doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Ya udah, anaknya begitu lahir mencret bae. Masya Allah, salah doa. Memang doa itu bagus tapi ada tempat-tempatnya, betul. Nah beres tuh timbul permainan cantik antara ibu dan bapak, hamil 4 bulanan. Di sini biasa ada selamatan enggak? Ada. 4 bulanan tubuh yang dibaca surat apa? Surat Maryam ataupun surat
Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kalau di sana biasa buat rujak, Bu. Di sini sama. Sama. Lamen rujak ke akas, anaknya akas itu keras, Bu. Kalau rujaknya keras, anaknya laki-laki. Yo, yang kompak. Kalau rujaknya keras, anaknya laki-laki. Kalau rujaknya benyek, anaknya perempuan. Kalau rujaknya keras enggak, benyek enggak, bencong bener. Masya Allah. Ada ceritanya, Bu. Ada bencong mati. Barang anu dimandiin, diadusi sama laki-laki. Pertama dari atas. Barang anu ke dalam payudara nih. Kata laki-laki, "Ai, ini mah bukan laki-laki, perempuan ini mah." Akhirnya ganti yang mandiin perempuan. Giliran perempuan yang mandiin dari kaki ke atas. Barang anu kedeleng anu nih. Kata perempuan, "Ai, ini mah bukan laki-laki, perempuan ini mah, laki-laki." Akhirnya ganti yang ngadusi yang mandiin bencong. Begitu bencong datang, kata bencong, "Awas, awas." Begitu dimandiin basah, basah, basah. Tuh, jadi pendidikan buat anak semenjak nutfah, sebelum anak dilahirkan. Nah, setelah 4 bulan, 7 bulan. Sama selamatan, Bu. 7 bulan. Setelah 7 bulan, 9 bulan. Kalau 9 bulan ibu lagi hamil besar-besaran itu, betul? Ibu kalau lagi hamil gede, tidurnya gimana? Merem bener. Barangkali ada di Tangerang yang lagi hamil tidurnya melotot. Tidur mah semua juga merem, betul? Cuman kalau orang hamil, Pak, kalau tidur di kasur atau spring bed, pengen begini nih, apa namanya nih? Tengkurep, ngedakom, susah, betul? Makanya kalau pengen gampang ngedakom, gampang, kasurnya aja dibolongin. Nah, setelah 9 bulan lahir, awas, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, ayusina ismahu, berikan nama anak yang bagus. Gak usah jauh-jauh dari surat Fatihah. Dari surat Fatihah itu mengandung lafdzul jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahir laki-laki kasih nama siapa? Ahmad, Muhammad. Kalau perempuan Hamidah. Ada lagi alhamdulillahirabbil alamin. Rahim itu kalau laki-laki Abdurrahim. Kalau perempuan Rohimah. Ada lagi Malik Yaumidin, lahir laki-laki Abdul Malik. Enak Bapak dan Ibu, kalau kita semuanya ngasih anak dari surat Fatihah, gampang manggilnya juga. Begitu waktu maghrib datang, anak-anakku Al-Fatihah, kumpul semua. Masya Allah, ini mah kadang-kadang di kampung, di komplek aran anak hebat-hebat, betul. Kalau tidak mirip artis, mirip pemain bola. Apalagi sekarang lagi ngetop-ngetopnya nih artis si Al. Ibu-ibu sampai nadar, kalau anak saya ini lahir laki-laki, akan saya kasih nama si Al. Si Al pun si Aldebaran, lakine si Andin. Kalau lahirnya perempuan, saya kasih nama Andin. Tapi kalau gede nanti anaknya nakal, saya kasih nama si Elsa. Pada baik kita ge apal, Bu. Wong jereh itu mah. Atau kadang-kadang disamakan dengan kebarat-baratan. Masya Allah, lahir anak pertama Jokson, anak kedua Tokson, anak ketiga Apikson, anak keempat Klakson. Masya Allah. Ya aja kalau orang dulu, Bu. Kalau orang dulu itu lahirnya sambil megang baskom, maka diarani si baskom. Lahir ning kandang, dia si kandang. Zaman sekarang kolaborasi,
Bapaknya Abbas, ibunya Kokom, lahir anak Baskom. Bapaknya Irfan, anaknya Cici, lahir anak Panci. Ya udah jadi keluarga perabotan. Khawatir nanti jadi kori, jadi penceramah. Begitu dipanggil oleh MC, baiklah acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan dikumandangkan oleh Al-Mukarram wal Mu'azzam Bapak Kiai Haji Baskom. Masya Allah, kurang etis ya Bu ya. Tuh, setelah diberikan anak yang bagus, wa yu'addibahu idza aqala, dididik Bu, didik terutama yang saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini adalah pendidikan agama. Mohon maaf Pak, kalau bagian Serang di sana pendidikan agama semakin hari semakin mundur. Akur. Kalau di sini gimana? Ada madrasah di sini? Ada. Ada pengajian juga ya? Alhamdulillah. Kalau di sana ngejar sekolah, tapi madrasah, pesantren, majelis taklim kagak ada yang mau. Giliran yang sekolah mah sekolah ki. Iku sing aran yang seganjan administrasi ini gede dibayar baik. Berapa administrasi SMA 5 juta ki, SMK 6 juta ki. Giliran anak ngaji ke ustad habis maghrib, kata ustadnya, nong ceng bilangin ya ke mamah bantu bayar listrik, apalagi sekarang ini zaman corona. Apalagi sekarang emaknya sudah datang Omikron. Kayaknya tahun depan mah bapaknya Pakron. Nanti uaknya datang Wakrom. Tolong bilangin sama orang tua bantu bayar listrik. Berapa Pak Ustadz? 10.000. Pulang si anaknya bilang sama ibunya, Bu, ada apa nong? Kon bantu bayar listrik. Berapa? 10.000. Apa jawab ibunya? Nong, kasih tahu sama ustadz kamu tuh ya, kalau ngajar ngaji yang ikhlas katanya. 10.000 ikhlas. Bu, ibu, guru-guru kula saya di sini nih pada ikhlas. Sekabeh kiai ustadz insya Allah ikhlas. Tapi apakah dengan ikhlas bisa ngebantu bayar listrik? Enggak kan? Giliran ustadznya datang ke PLN, tok assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa Pak? Bayar listrik, mana uangnya? Ikhlas. Masya Allah. Makanya kenapa Islam ini semakin hari semakin mundur, gara-gara pendidikan agamanya lebih dikebelakangkan. Betul. Saya tidak fanatik Pak, saya pun lulusan S2 Bu, di UIN Serang Bu ya, S2. Alhamdulillah sudah sidang, sedang menyusun tesis pun sudah, tinggal revisi Bu ya. Doakan mudah-mudahan tahun ini bisa ikut wisuda, amin. Silahkan S1, S2, S3, S cendol, S gepruk, silahkan. Tapi pendidikan agama jangan sampai tinggalkan. Pernah ada satu kampung, Masya Allah, pendidikannya bagus, S1, S2, S3, tapi nggak ada yang bisa baca Quran. Pernah santri dikontrak, disuruh ngimamin sholat terawih karena si santri kan kuaken minum kopi sama kolak ngebelek bak. Allah, akhirnya nggak datang tuh ke kampung itu. Barang RT yang di kampungnya maju, bapak-bapak ibu-ibu, berhubung malam hari ini imam tidak datang maka sholat terawih diliburkan. Libur kagak terawih. Masya Allah. Gara-gara apa? Tidak ada yang bisa baca Al-Qur'an. Padahal kata Nabi, ikra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an li ashabi. Macaki orang Tanggerang sama Al-Qur'an, sebab itu Al-Qur'an nanti akan datang di yaumil qiyamah akan memberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Nah setelah itu ajarkan anak-anak kita baca Quran, ajari anak-anak kita sholat, ajari sejak kapan? Sejak umur 7 tahun. 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Kalau 10 tahun belum masih sholat, punya itu harus pakai digebuk jeremu. Tapi mukul juga dengan didikan, punya. Jangan dipukul pakai palu,
tapi diajak hayu bareng sholat. Awas, tapi sholat juga ada ilmunya. Maka Rasulullah diisrokan itu Bu dibekali dengan ilmu. Wa mala'au hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Dikebeki, diisi dengan ilmu. Pernah cerita Pak, ada preman tobat tapi nggak ada ilmunya. Maklum preman rambut panjang, mau sholat nggak bisa. Nanya sama istrinya, Neng, iya Pak, kalau sholat itu kayak gimana sih? Ih gampang, sholat mah apa yang dilakuin di masjid, di musola itu namanya sholat. Akhirnya cari peci, nggak nemu-nemu. Mendak-mendak peci anaknya sing cuelekan. Lah akhirnya begitu dipakai mancing orang metu ora. Berangkat si preman kin ke masjid, sholat di belakang imam. Ini pas lagi sujud, pecinya jatuh, rambut diedek karo imam. Kata si preman, mau ditarik lagi sholat, nggak ditarik, rambut pedes keinjak. Udahlah, tak kasih kode aja. Didehemi itu sama si preman. Giliran ada orang dehem, si imam ngelirik ke belakang. Preman urusan sama preman. Kata si preman, ini si imam gak ngerti aja ya. Didehemi yang kedua. Pas dehem yang kedua itu si imam kaget. Saking takutnya itu si imam pergi lari dari masjid. Lah si preman ingat omongan istrinya, apa yang dilakuin di masjid, di musola itu salat, diubek imam, ubek-ubekan imam karo makmum. Lah sedangkan Masya Allah imamnya udah umur 60 tahun, akhirnya ngos-ngosan duduk, masih disamperin sama si preman. Kata si preman, duh Pak Ustadz, kalau ada sholat lari-lari mah makan dulu tadi di rumah Pak Ustadz, katanya. Tuh gara-gara apa? Tidak ada ilmu. Makanya saya sangat mendukung luar biasa orang sini, Masya Allah. Tim kosidahnya oke, tim marawisnya oke. Bahkan tadi siang kalau tidak salah ya, anak-anak TPQ tabu ya. Makanya terus saya bangga dengan adanya Ustadz Sandi. Mudah-mudahan selalu berkiprah, menjadi cahaya ya, selalu aktif di masyarakatnya. Kita doakan beliau mudah-mudahan bisa nambah apanya Bu? Istrinya nambah, segala-galanya, rizkinya nambah, amin. Kita doakan mudah-mudahan warga masyarakat kampung lingkungan Perum Mustika Blok G, Musola At-Taqwa 3 Raksa Tangerang, kita doakan mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Syukur-syukur punya rizkinya bisa bertambah, bisa kebeli sawah, bisa kebeli rumah yang megah. Syukur-syukur bisa berangkat haji ke Mekah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, pulang-pulang bisa nyalonin lurah, dan kelak nanti mautnya dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu, berhubung waktu sudah malam ya. Sudah jam 11. Pulang juga lumayan jauh. Kondisi fisik emang sedang kurang fit. Bu ya, lelah. Maklum, cek Ustadz Sandi tiap bulan Rojab, bulan berkat punya. Doakan mudah-mudahan saya sehat, punya panjang umur. Ibu bapak, mungkinlah itu tausiah yang begitu aktual, faktual, tajam dan terpercaya, berpacu dalam acara Isra dan Mi'raj. Saya Ki Alai beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu dan berjumpa lagi dalam ruang lingkup channel yang sama. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ibu-ibu punya anak perawan, bawa kemari mau saya kawini. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.